berikan kesempatan. Balik dari lagi, waktu yang ada, itu keputusan dari pelatih itu kan yang dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya emang bagi Coach Bima dari 5 cuma 1, ya berarti emang ya belum masuk. Iya, Karena belum kan masuk. kita kan juga sepakat di usia-usia segitu kan pemain Indonesia kan juga lagi bagus-bagusnya kan. Iya. Contoh yang beberapa tim yang lagi main di Gothia Cup juga udah masuk ke fase bahkan masuk final juara 2 kalau nggak salah. Ya, walaupun memang itu kan bentuknya turnamen, tapi kan itu juga kan salah satu bukti bahwasanya pemain-pemain usia dini kita emang bagus. Nah kalau melihat seleksi dangdut ini yang lu bilang, gue nggak tahu nih ada yang kesel apa kagak dibilang seleksi dangdut. Iya memang gitu. Iya. Perjuangan Lionel Sinathrya demi seleksi timnas Indonesia U17 rela tinggalkan Prancis. Ya, anak dari Sinathrya dan Diona Agnesia, Lionel Sinathrya tengah berjuang menembus skuad utama timnas Indonesia U17 untuk tampil di Piala Dunia U17 2023. Lionel memutuskan pulang dari Prancis untuk mengikuti seleksi agar bisa masuk skuad besutan Bima Sakti. Sebelumnya pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti sudah memanggil 34 nama untuk menjalani training center sekaligus seleksi pemain. Tapi hasilnya masih belum memuaskan Bima Sakti, bahkan ada beberapa pemain sudah dipulangkan. Ya, langkah lain yang ditempuh PSSI untuk menjaring pemain muda terbaik yang akan memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 adalah menggelar seleksi terbuka di berbagai daerah di Indonesia. Nah, jalur ini ternyata menarik minat Lionel Sinathrya untuk mewujudkan impiannya membela Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U17. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram Lionel Sinathrya pada Sabtu 29 Juli kemarin. Lionel membagikan potret sedang dalam pertandingan seleksi yang digelar di Stadion 10 November, Surabaya. Postingan Lionel Sinathrya yang mengikuti seleksi timnas Indonesia U17 itu mendapatkan perhatian dari warganet, tak terkecuali kedua orang tua Lionel yang tentu saja turut mendukung putra mereka. Bangga denganmu, terima kasih sudah mencoba dan melakukan yang terbaik, teruslah berjuang, komentar Dona Agnesia. Ya, sekedar diketahui, Lionel Sinathrya merupakan pesepak bola yang sedang menimba ilmu di akademi luar negeri. Lionel sedang mengejar cita-cita menjadi pemain profesional dengan bergabung akademi sepak bola di Prancis di ECEF Football. Pada keterangan situs mereka, International Center of European Football merupakan boarding school yang diperuntukkan untuk pesepak bola internasional. Lionel Sinathrya bergabung dengan International Center of European Football sejak tahun 2021 lalu, tapi karena saat ini sedang berlangsung seleksi timnas U17, Lionel memutuskan untuk pulang ke Indonesia demi ikut penjaringan itu. Sebagai informasi, PSSI membuka kesempatan kepada anak-anak Indonesia untuk ikut seleksi di 12 kota agar bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia U17. Ke-12 kota tepat diadakan seleksi timnas U17 itu antara lain adalah Bandung, Palembang, Gianyar, Tangerang, Banjarmasin, Medan, Solo, Jakarta, Samarinda, Surabaya, Manado, dan juga Makassar. Hal ini sebagai bagian dari persiapan mengikuti Piala Dunia U17 2023 mendatang yang notabene Indonesia menjadi tuan rumahnya. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Seleksi pemain timnas U17 2023, kiper tak hanya soal posturnya. Ya, kiper legendaris timnas Indonesia Kurnia Sandi ambil bagian dalam seleksi pemain timnas U17 Indonesia yang akan turun di Piala Dunia U17 2023. Seleksi dilaksanakan di Stadion Gelora 10 November Surabaya pada Sabtu 29 Juli pagi. Kurnia Sandi merupakan pelatih kiper yang ditunjuk untuk menemani Bima Sakti, peracik taktik timnas U17. Ia datang untuk melihat secara langsung proses seleksi yang melibatkan 120 pemain asal Jawa Timur. Kurnia Sandi senang pemain-pemain seleksi terlihat begitu antusias dan tidak sungkan menunjukkan kelayakan untuk membela Garuda Muda. Antusiasme anak peserta bagus banget, mereka berusaha untuk menunjukkan kemampuan mereka. Panas terik Surabaya tidak menghalangi mereka untuk tampil, kata mantan kiper Sampdoria itu kepada Kompas.com.
Kami juga ingin memberikan kesempatan yang sama buat mereka anak-anak di seluruh Indonesia, ujarnya lagi. Sesuai dengan tugasnya sebagai pelatih kiper, Kurnia Sandi secara khusus datang untuk melihat kiper-kiper muda yang berpartisipasi. Ada 4 kriteria utama yang mendasari penilaian untuk kiper dalam seleksi pemain timnas U17. Postur tubuh bukan satu-satunya parameter. Kriteria pertama, postur tubuh, komunikasi efektif dengan pemain lain, keterampilan dalam distribusi bola, dan terpenting teknik penjaga gawang harus bagus, ujarnya menerangkan. Namun selama proses seleksi itu, Kurnia Sandi sedikit kecewa karena tak bisa memberikan penilaian secara maksimal. Sejauh ini masih belum menemukan karena kiper jarang ada serangan. Di sisi lain, Kurnia Sandi menegaskan perlunya kompetisi usia muda yang teratur dan ketika itu tercapai maka seleksi pemain bisa dilakukan secara lebih efektif. Hal terpenting dalam perkembangan sepak bola adalah kompetisi karena ini sebagai wadah yang tepat untuk anak-anak mengasah keterampilan mereka dan lebih terarah lagi. Kata mantan pelatih kiper Madura United itu. Kalau tanpa kompetisi terus, kami melakukan seleksi terbuka ini memakan waktu dan hasilnya tidak maksimal, ucapnya. Kurnia Sandi bukan satu-satunya staf pelatih yang datang untuk memantau bakat. Asisten pelatih Timnas U17 Indonesia Indrianto Nugroho juga hadir ditemani pemantau bakat PSSI yang merupakan mantan Timnas Budi Sudarsono dan Eka Ramdhani. Persiapan matang Timnas Indonesia U17 sedang mempersiapkan diri demi meraih hasil yang maksimal di Piala Dunia. Beberapa rencana juga sudah disiapkan oleh sang pelatih Bima Sakti. Mantan pelatih Timnas Indonesia U16 ini akan menyeleksi pemain dari seluruh Indonesia. Yang terbaru, Bima Sakti baru saja menyeleksi sejumlah calon pemain Timnas Indonesia U17, bibit-bibit muda di kota Jakarta dan Samarinda. Setelah itu, Bima Sakti juga akan melakukan pemusatan latihan Timnas Indonesia hingga 28 Agustus nanti. Pemusatan latihan ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Bima Sakti untuk menyeleksi pemain Timnas Indonesia. Selanjutnya, skuad Timnas Indonesia muda juga diagendakan latihan di Jerman. Latihan ini bertujuan untuk membiasakan para pemain beradaptasi dengan pemain bertubuh besar. Bima Sakti menilai jika komposisi pemain Timnas Indonesia U17 akan terlihat jelas pada sesi latihan di Jerman nantinya. Pelatih 46 tahun ini mengaku akan memilih pemain-pemain yang menonjol saat seleksi nanti. Di sisi lain, Bima Sakti juga menyebut tidak terpatok dengan komposisi di Piala AFF yang lalu. Pelatih Timnas Indonesia U17 ini tidak akan menganak-emaskan salah satu dari anak asuhnya, itu artinya Bima Sakti akan memilih pemain terbaik dari hasil seleksi ketika latihan di Jerman nanti. Sisi Timnas Indonesia U17 di Jerman rencananya akan dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober nanti.